Baik, sekarang kita lanjut ke mata uji kompetensi ahli yang ahli K3 umum dulu. Baik, teman-teman, untuk yang ahli K3 umum, nanti bisa lihat di layar apa sih bedanya ya. Kalau yang operator itu tadi cuma 7, ya 7 MUK, dan kalau yang ahli jumlahnya lebih banyak. Yang ahli ngambilnya lebih banyak, ada 13 MUK. Isinya seperti apa? Tambahannya hanya sedikit ya. Tambahannya ini akan sama dengan yang level operator tadi. Tambahannya adalah yang pertama penambahan di P3K ya. Kemudian yang P3K adalah mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K. Di sini nanti akan dibahas terkait dengan tata cara tanggap darurat. Ya, nanti akan sama dengan yang nomor 7, yaitu mengelola tindakan tanggap darurat, emergency response team dan emergency response plan. Kemudian yang nomor 6 tadi adalah mengelola pertolongan pertama P3K. Nanti teman-teman paling enggak mengelola apa sih peralatan-peralatan dasar yang wajib ataupun yang standar digunakan di dunia kerja. Apalagi perusahaannya sudah ada medis, ya sudah ada hospital, sudah ada rumah sakit mini, sudah ada uh, unit kesehatan. Nah, nanti di situ ada semua. Ya. Kemudian teman-teman semua nanti biar lebih gampang, kebetulan setiap kali ada kerjaan saya pasti membuat video, ya membuat video yang saya upload di YouTube. Di YouTube channel kita adalah Diklat K3 Diguna. Semua materi ada semua ada materi ada semua. Kemudian yang saya bikin videonya itu beserta dengan visual langsung. Jadi ada alatnya, ada lokasinya, jadi akan lebih gampang. Ya, beda dengan materi-materi yang mungkin di tempat lain diberikan dengan cara virtual. Tapi kalau saya pas ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya, jadi akan saya tanya semua apa sih isinya di situ. Nah, kemudian alatnya juga apa saja ada semua. Kemudian menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Ya, terus kemudian di sini pelayanan mungkin Pak Rahman, kalau Pak Rahman dulu karena pernah bareng sama saya, Pak Rahman pasti akan melihat ya, pernah melihat bagaimana kita mengadakan program pelayanan kesehatan kerja. Di perusahaan bisa juga diadakan dengan sistem adanya donor darah misalkan, kemudian pelayanan kesehatan. Kemudian hari Jumat ada hari kesehatan, olahraga, minum apa namanya dulu apa Pak Rahman, kacang hijau ya Pak Rahman, sama susu. Kemudian ada juga Ya, kegiatan apa lagi ya dulu ya, senam sehat ya. Terus ada juga bisa juga dengan tiap 3 bulan ataupun sebulan sekali kita mengadakan kegiatan pemeriksaan dari pernapasan, kemudian 6 bulan sekali kita ada MCU yang standar bagi kesehatan dan lain-lain. Ya, kita juga ada kerjasama dengan puskesmas, ada dengan dokter-dokter, ada kegiatan terkait dengan penyuluhan HIV/AIDS dan lain-lain. Kemudian mengelola sistem dokumentasi K3. Nah, dokumentasi ini ya, inilah yang sebagai penguat evidence bagi teman-teman yang akan berkecimpung maupun yang sudah berkecimpung di dunia K3 beneran. Saya hanya mengingatkan jangan sampai telat untuk masalah foto. Karena kita sudah 3 kali nih, saya 3 kali ikut sidang, ya 3 kali jadi saksi ahli di persidangan. Jadi jangan sampai foto itu tidak ada, karena foto sampai tidak ada, waduh, bahaya bagi teman-teman HSE. Itu nanti bisa jadi sebagai alat yang memberatkan dan meringankan teman-teman HSE yang suatu ketika dapat masalah di tempat kerja sebagai karena adanya kecelakaan akibat kerja, kena masalah, dipegang polisi, dibawa ke sel dan lain-lain sampai ke sidang. Prosesnya tidak
cepat proses untuk menuju sidang paling enggak 2 atau 3 bulan untuk masa investigasi. Tuh. Lama. Kemudian menerapkan sistem manajemen risiko. Ya, itu ada namanya iradisi dan lain-lain. Kemudian tugas yang lain sebagai ahli adalah mengevaluasi pemenuhan persyaratan prosedur. Ini untungnya kita dulu beberapa Paraman juga sudah pernah mengalami juga untuk membuat prosedur, misalkan prosedur terkait dengan ISO dan lain-lain. Nah, ini sudah gampang kalau sudah pernah. Ya, kemudian yang terakhir adalah melakukan investigasi kecelakaan akibat kerja. Ya, investigasi ini jujur kalau secara teori ada teori Heinrich, ada teori Swiss cheese dan lain-lain, ada 3 teori. Tapi nanti pada kenyataannya di lapangan kalau terjadi KAK nanti tidak akan sebanding lurus dengan teori-teori yang digunakan. Mungkin kalau teman-teman saya rasa kayak Mas Ripial dan lain-lain yang sudah kerja, mungkin selama ini kecelakaannya belum pernah sampai ke fatality, meninggal. Tapi kalau sampai ke fatality, beneran saya jamin ilmu yang diperoleh nanti akan berbeda dengan ilmu investigasi yang Sudah, Pak. oh sudah meninggal Sudah. Mas, meninggal. Iya, Pak. Dulu pernah ada waktu saya masih jadi masih di tambang ada, Pak. Di tambang ada. Kalau di proyek Balikpapan nih, alhamdulillah fatality-nya ada, tapi bukan waktu saya lagi amit-amit. Amit-amit, Pak, jangan sampai. Jangan Pas sampai pas pas lagi off itu ada fatality di sini 2020 tahun kemarin. sampai sidang nggak Mas? Ya, semuanya kita suspended sampai sebulan, sampai hampir 2 bulan, Pak, Nggak kantor polisi terus. sampai sampai sidang di pengadilan nggak nyampe kan? Enggak, cuman polisi sempat naik kemari lah. Ya janganlah, jangan. Saya yang sudah 3 kali pengalaman di persidangan capek. Saya aja yang hanya sebatas saksi ahli di persidangan aja capeknya luar biasa, apalagi teman-teman yang dijadikan tersangka. Ya, Pak. Kasihan, kasihan. Saya melihatnya kalau melihat sudah masuk sel itu kasihannya minta kasihan lah. Kasihan lah. Oke ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini untuk yang ambil ahli K3 umum, ini tugasnya ada 13 sesuai dengan daftar unit kompetensinya. Tadi kalau yang umum cuma 7, ini ada 13. Jadi disesuaikan. Yang pertama ada SOP perusahaan. Kemudian JSA, permit to work, briefing pagi, safety talk, ya, safety induction dan lain-lain. Kemudian ada referensi kerja, ini satu aja cukup sih. Kemudian keterangan kerja di bidang K3 dari tempat kerja. Kemudian sertifikat pelatihan, nah ini nanti ada pelatihan juga dapat. Kemudian sertifikat yang relevan. Di teman-teman pasti di tempat kerja masing-masing, saya yakin sudah pada banyak yang mengikuti pelatihan-pelatihan standar lah, misalnya awareness, itu bisa diikutkan sekalian sebagai daftar referensi. Kemudian laporan kerja, ya, dan foto kegiatan di lapangan, ya kan foto, makanya foto selalu diminta. Itu. Oke, bagi yang ambil ahli K3 umum, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjut. Pak Pak, Rahman, sedikit boleh, Pak. ya silakan, silakan. Pak, informasi aja, saya pernah ambil sertifikat ahli K3 umum itu tahun 2012, Pak. Nah, itu mungkin nanti bisa offline kali ya, Pak. Saya mau tanya itu untuk perpanjangannya gimana, apa mesti melakukan sesuatu segala macam itu saya ambil 2012 kalau nggak salah itu untuk sertifikat K3 umum. Setelah itu nggak pernah nyentuh-nyentuh lagi sampai dengan saat ini. Fokusnya ke migas. Makasih, Pak. Oke, sekarang gini, ini buat teman-teman semua, baik yang ambil ahli K3 umum level ahli maupun level operator, kemudian yang ngambil
K3 migas baik itu level pengawas maupun level operator, yang namanya perpanjang itu adalah 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Jadi misalkan masa berlaku berakhir misalkan tanggal 20 Maret ya, maka diusahakan Desember ataupun Januari sudah melakukan perpanjangan, itu yang namanya perpanjang. Ya, jangan melebihi masa berlaku. Misalkan masa berlaku tanggal 20 selesai, ini baru perpanjang, itu sudah dianggap mati. Ya, kalau dianggap mati, sebetulnya sesuai aturan itu harus ikut baru. Artinya apa? Kalau perpanjang itu biayanya sangat murah. Ya, perpanjang biayanya hanya 1,5 juta sampai 2 juta. Itu kalau perpanjang. Tapi kalau sertifikatnya mati, itu namanya bukan perpanjang, tapi namanya ikut baru. Kalau sesuai aturan, sebetulnya bayarnya itu akan mengikuti baru lagi. Misalnya bukan bukan 1,5 sampai 2 juta, tapi nanti ikut baru lagi dengan biaya sekitar minimal 4 juta sampai 5 juta lagi. Gitu Mas Rivial. Ya, buat teman-teman semua nih. Makanya Iya Pak, jangan makasih Pak, terima kasih ya, arahannya. makanya jangan sampai lost kontak. Walaupun katakanlah teman-teman sudah kita ada grup, ya udah grup ini nanti juga fungsinya untuk tukar pengalaman, tukar pikiran, kemudian saling info. Nah, alhamdulillah beberapa kali saya di tempat-tempat perusahaan banyak yang minta tolong dicarikan safety-man. Nah, itu kadang RO juga radio operator. Ya, kadang perusahaan-perusahaan minta tolong saya share ke grup-grup kita tuh, ya. Tapi saya herannya apa yang saya share ke grup, tahu-tahu muncul di grup lain TUK kita. Nggak tahu kok bisa munculnya di grup-grup lain, bahkan ada yang muncul di LinkedIn, ada yang muncul di grup HSC dan lain-lain. Padahal yang saya bikin close. Kenapa? Saya pengen teman-teman ikut training di tempat kita itu kan juga punya rasa kepentingan pengen bekerja, ya, dan saya pun juga pengen turut serta membantu untuk menyalurkan. Nah, kita pengen juga membantu menyalurkan, tapi yang kita salurkan kita tidak mau di luar tempat uji kita. Ya, makanya mungkin teman-teman kalau lihat di YouTube kita itu banyak testimoni dari teman-teman yang sudah kita salurkan. Ya, ada teman-teman yang kita salurkan di YouTube kita, ada itu testimoninya. Itu ya, saya kira jangan sampai lepas. Insya Allah saya beberapa siap bantu lah untuk apa ya, after sales itu istilahnya, kalau dalam bahasa marketing after sales, teman-teman yang ikut training di tempat kita. Begitu ceritanya. Oke, kita lanjut ke migas. Ya, baik, kalau yang migas pengawas dan operator juga sedikit, cuman 9. Ya. Yang pertama menerapkan peraturan K3 industri migas. Yang kedua menerapkan K3 di tempat kerja, menggunakan APD, melakukan pemadaman kebakaran, kemudian mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran di industri migas, kemudian menggunakan SCBA, mengoperasikan alat uji gas di industri migas. Ini sebenarnya cukup dengan alat uji gas dengan gas yang eh, nempel di baju, yang mikroclip ataupun yang apa.
Ya, kemudian mengoperasikan sound level meter, melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini untuk yang baik level operator maupun level pengawas itu akan sama saja. Nah, dari sini teman-teman yang mengambil umum sama migas akan melihat bahwa ternyata perbedaannya sedikit, ya, perbedaannya sedikit. Materinya lebih banyak sama antara K3 migas dengan K3 umum. Yang membedakan itu adalah penambahannya adalah yang membedakan itu adalah penggunaan SCBA, kemudian alat ukur gas dan sound level meter, hanya itu. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Makanya kenapa kalau training K3 migas dengan K3 umum kita barengkan, karena materinya sama semua. Plek sama semua, tidak ada yang beda. Oke, saya lanjut lagi. Oh, ini. Oke, tugasnya itu juga tidak beda jauh dengan tugasnya yang level operator maupun yang pengawas.